Shalom, damai di hati. Bapak Ibu terkasih, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan para simpatisan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi ini kita boleh menikmati hari yang baru. Kita boleh menikmati berkat Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita memulai seluruh kegiatan di sepanjang hari ini, marilah kita bersaat teduh bersama. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memelihara setiap kehidupan kami, hari lepas hari, bahkan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebelum kami memulai segala kegiatan di sepanjang hari ini, biar Tuhan Yesus Engkau bekali kami sehingga kami mampu menjalani semua kegiatan ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan dalam terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai renungan harian keluarga di tanggal 3 Oktober, hari Selasa, terdapat dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-29. Lukas 10 ayat 29, demikian firman Tuhan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Demikian firman Tuhan. Renungan pagi hari ini diberi tema kasih sejati, rela berkorban menolong sesama. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan dalam memainkan kata atau menguraikan kata-kata tertentu. Kemampuan ini dapat membuat sesuatu menjadi lebih jelas atau justru membuat menjadi lebih rumit. Hal ini sangat bergantung pada niat dan motivasi seseorang. Jawaban Yesus Kristus yang membenarkan bahwa jawaban sang ahli Taurat tentang perintah yang terutama ternyata tidak menjadi akhir dari diskusi teologi di antara keduanya. Perintah Yesus Kristus agar ia pergi dan melakukan perintah terutama untuk mengasihi Tuhan Allah dan sesama justru dipakai sang ahli Taurat untuk memulai polemik baru. Ia bertanya kepada Yesus Kristus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Injil Lukas menyatakan bahwa pertanyaan ini muncul dari keinginan sang ahli Taurat untuk membenarkan dirinya. Itulah sebabnya kata sesama dan pengertian dari kata tersebut dijadikan sebagai pertanyaan lanjutan dan bahan perdebatan dengan Yesus Kristus. Orang Yahudi memang sangatlah membatasi pemahaman siapa sesama dalam tanda kutip. Bagi kebanyakan orang Yahudi, sesama yang dimaksud adalah sesama orang Yahudi, yakni bagian dari bangsa yang dipilih Tuhan Allah menjadi umat kesayangannya. Hal ini membuat kebanyakan orang Yahudi memandang orang-orang di luar mereka sebagai bukan sesama.
orang-orang yang harus dihindari atau bahkan dimusuhi. Kategorisasi ini pada akhirnya membuat kebanyakan orang Yahudi menerapkan kasih yang bersifat eksklusif dan berakhir pada marginalisasi terhadap orang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hukum Taurat sangat jelas menyatakan bahwa kasih terhadap sesama adalah perintah terutama yang sama dengan perintah pertama, yakni kasih kepada Tuhan Allah. Namun bagi orang Yahudi, kata sesama dibatasi hanya bagi sesama orang Yahudi. Ahli Taurat ini memiliki kerangka berpikir seperti itu. Yesus Kristus hendak mengkoreksi kerangka berpikir tersebut. Jawaban Yesus Kristus hendak menantang konsistensi ahli Taurat tersebut. Jika ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah, bersediakah ia mengasihi sesamanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan Allah, termasuk mereka yang dalam benaknya bukanlah umat pilihan Tuhan Allah? Tantangan Yesus Kristus mendorong ahli Taurat tersebut memikirkan kembali dengan sungguh-sungguh tentang perintah Tuhan Allah untuk mengasihi orang lain, baik sesama Yahudi maupun orang asing. Tantangan Yesus Kristus terjawab dengan sikap orang Samaria yang murah hati menolong sesama yang membutuhkan pertolongan dengan tanpa pamrih. Sebagai keluarga Kristen, kita dipanggil untuk menyatakan kasih tanpa pamrih kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan, kasih yang tidak eksklusif, yakni kasih yang universal. Yesus Kristus sendiri mengajar dan meneladankan kepada kita kasih yang benar itu, yakni mengasihi sekalipun orang yang berbuat jahat kepadanya. Maukah kita mengikuti ajaran dan teladan Yesus Kristus? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami untuk mengasihi orang lain dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya, dan tidak membuat alasan untuk menghindari panggilan untuk melakukan perintah yang terutama ini. Amin. Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan para simpatisan, demikianlah renungan pagi saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Shalom, damai di hati.